Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar wa atba'ihil abrar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu ta'ala ayda yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat ini, khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, juga bagi diri khatib sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha secara sungguh-sungguh dan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, waktu berjalan dengan sangat cepat, seakan baru kemarin bulan Ramadan datang menyapa kita. Tahu-tahu hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tinggal beberapa jam lagi bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan mungkin akan kembali hadir di tahun depan. Akan tetapi sama sekali tidak ada jaminan bahwa kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang itu. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mengisi bulan ini dengan aneka ibadah, dengan amal-amal soleh, dengan akhlakul karimah, yang kesemuanya itu dilandasi iman dan semata-mata demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia orang yang telah menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga sikap dan perilakunya dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat, dari menyakiti dan berbuat zalim kepada sesama manusia, dan dari berbuat kerusakan pada alam raya dan lingkungannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berakhirnya bulan Ramadan, sebenarnya kita memikul tugas yang berat, yaitu mempertahankan dan menindaklanjuti nilai-nilai, menindaklanjuti pelajaran-pelajaran yang insya Allah telah mampu kita raih selama bulan Ramadan ini. Dalam hal ini, mari kita renungkan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, kana ahabbud dini ilaihi ma dama alaihi sahibu. Pelaksanaan ajaran agama yang paling dicintainya, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang senantiasa dikerjakannya secara dawam atau secara istiqomah, yakni dilakukan secara rutin dan kontinu. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai nilai-nilai kebaikan berlalu begitu saja, terhenti begitu saja, serta tidak berbekas sama sekali ketika bulan Ramadan berakhir.
Al-Quranul Karim menggambarkan sekaligus juga mengingatkan agar kita semua jangan sampai seperti seseorang yang telah berusaha sedemikian rupa untuk memintal benang, tetapi kemudian ia urai kembali, ia cerai-beraikan kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 92. Jamaah Jumat rahimakumullah, selama sebulan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita mampu bangun pada waktu dini hari untuk beristighfar, untuk melakukan sholat malam dan membaca Al-Quran. Alangkah malangnya bila setelah bulan Ramadan berakhir, Allah Subhanahu wa taala justru menyaksikan kita tertidur lelap, tertidur pulas hingga waktu subuh berlalu. Selama sebulan bibir dan lisan kita senantiasa kita gerakan untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa dan berzikir. Kita jaga dan kita hindarkan lisan dan jari jemari kita dari melakukan dosa. Maka celakalah kita bila setelah bulan Ramadan berakhir, kita gunakan lisan dan jari jemari kita untuk menggunjing, untuk memfitnah, untuk merendahkan, untuk mengolok dan mencemooh, serta menyakiti orang lain yang kita anggap berbeda dan salah dari kita, serta ikut menyebar luaskan hoax atau hal-hal yang tidak jelas nilai kebenaran dan manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama sebulan kita melaparkan perut kita dari makanan dan minuman yang halal di siang hari. Maka relakah kita jika setelah bulan Ramadan berakhir kita mengisi perut kita dengan makanan dan minuman yang haram, baik haram karena zat makanannya atau haram karena perolehannya. Jemaah Jumat rahimakumullah, ibadah puasa mempunyai ciri yang khas yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kekhasannya itu antara lain sifatnya yang rahasia. Dikatakan rahasia karena yang mengetahui seseorang sedang berpuasa atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bersangkutan. Seorang yang berpuasa tidak akan makan dan tidak akan minum karena ada kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi tindakan dan perilakunya. Dalam konteks ini, puasa bisa kita lihat dan kita posisikan sebagai sarana atau media untuk melatih dan mempraktikkan kejujuran. Karenanya, orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa pada dasarnya sedang dilatih untuk menyadari dan merasakan kehadiran dan pengawasan Tuhan dalam hidupnya. Tugas kita berikutnya setelah bulan Ramadan berakhir adalah menjaga dan mempertahankan keyakinan ini bahwa kita menyadari kehadiran dan pengawasan Tuhan dalam keseharian kita, sehingga hal itu bisa membentuk pribadi-pribadi yang jujur. Hadirin rahimakumullah, selama sebulan kita memakmurkan masjid dengan salat berjamaah, mengikuti majelis-majelis ilmu, mengikuti berbagai kegiatan dan aktivitas masjid lainnya, maka betapa ruginya kita jika setelah bulan Ramadan berakhir semuanya itu terhenti dan kita tinggalkan begitu saja. Hadirin rahimakumullah, selama sebulan kita juga melatih diri kita untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu menginginkan agar kita bisa makan dan minum sepuas dan sesuka yang kita mau, atau membeli dan memiliki apa saja yang kita mau, toh itu menggunakan uang kita sendiri. Padahal agama mengajarkan dan mengajak kita agar orang-orang yang memiliki harta hendaknya membelanjakan hartanya fi sabilillah demi untuk kehidupan akhiratnya yang abadi, yaitu dengan menginfakkan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan atau untuk kepentingan kegiatan keagamaan. Dan di sisi yang lain kita juga diajarkan untuk tidak berlaku boros, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadirin rahimakumullah, hawa nafsu menginginkan penyaluran hasrat seksual kalau bisa dan kalau memungkinkan untuk laki-laki kepada atau dengan setiap perempuan yang dikehendakinya.
Akan tetapi agama mengajarkan dan melatih kita agar kita mengendalikan dorongan atau hasrat tersebut, bahkan dengan istrinya yang halal sekalipun ketika berpuasa di siang hari. Pendek kata, kalau hawa nafsu mengajak dan mendorong manusia untuk melampiaskan, maka agama melalui ibadah puasa mengajak manusia untuk menahan dan mengendalikan. Hadirin rahimakumullah, dengan ibadah puasa semestinya, sekali lagi semestinya, dapat meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lazimnya atau biasanya manusia tidak menyadari nilai sebuah nikmat kecuali manakala atau bila nikmat tersebut telah hilang, telah tiada darinya. Manusia banyak yang tidak bisa menghargai dan tidak mensyukuri nikmatnya bisa makan dan minum, kecuali ketika ia merasakan lapar dan haus, ketika dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita diperintahkan untuk bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan demikian setelah bulan Ramadan berlalu, setelah bulan Ramadan berakhir, kita semua pada dasarnya akan senantiasa dan terus-menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang mampu melestarikan dan menindaklanjuti nilai-nilai kebajikan pada bulan Ramadan itu di dalam kehidupan keseharian kita di luar bulan Ramadan, ataukah kita sebaliknya? Dan jawabannya dibuktikan dalam perilaku kita pada hari-hari setelah bulan Ramadan berlalu. Oleh karena itu, marilah kita menguatkan tekad untuk melestarikan nilai atau hasil-hasil dari bulan Ramadan itu dengan senantiasa berdoa, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan keluarga kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin wa adkhana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashara zawjaini minadz dzakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqin
ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ذلك خيرا لنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة